dalam artian bonek gitu kan, ya sekitar netral. Tapi saya melihat dari sekian tim yang ada di Liga Indonesia, progres yang paling terlihat memang ada di Persebaya. Mereka percaya diri menggunakan kekuatan lokal, mayoritas pemain, mungkin 80% pemainnya itu pemain asli Surabaya. Gaya permainan Persebaya sendiri ini agak berbeda, dia agak cuek gitu. Dia pendiam, nggak banyak terlihat emosional dan sebagainya. Ini bagus gitu. Tapi kalau di lapangan begitu dia pegang bola luar biasa. Tetap bahwa salah satu daerah yang punya histori sepak bola itu Sumatera. Saya yakin Persipura ke depan pasti akan lebih hebat. Arema ini bisa memanfaatkan space di lapangan. Jadi kalau Arema main, musuhnya itu pasti merasakan lapangan itu sempit. Sahabat Radar Jogja, ketemu lagi di channel Radar Jogja Channel, YouTube Radar Jogja Channel, khususnya channel main bola Radar Jogja. Kita podcast lagi kali ini tentang bahas soal masalah sepak bola. Masih narasumber yang sama dengan Bung Ananto. Apa kabar Bung Bah? Apa ini? Ini udah podcast yang keberapa ini? Berarti kedua ya? Berarti ketiga ya. Kemarin sudah ngomongin perang dan Liga Champion. Kita sekarang menuki ke Liga Indonesia. Ada apa Liga Indonesia? Ini Liga Indonesia seru sekali nih. Tapi kalau ngomongin Liga Indonesia tuh apa ya? Unik gitu. Pikirannya langsung ke ribut aja. Ini kerjanya ribut Liga Indonesia. Tapi apa ya? Ya seru sih. Liga sendiri harus didukung ya. Dan peluang tim-tim papan atas tuh masih tetap berpeluang ya. Ada pertama ada Bali United, ada Bayangkara, Arema, Persebaya, Persib. Ini seru sekali. Persib kedua Persib. Bagaimana peluangnya ini antara tim-tim papan atas ya? Kita tanyakan langsung nih ke Bung Ananto. Dari kebetulan ini di papan atas ada lima besar, ya, lima besar yang punya peluang, masih punya peluang dan nilainya mepet-mepet semua. Ya. Dan yang paling berpeluang juara ya pasti yang nomor satu yang di puncak sekarang, yang kalau bahasa Italianya Capolista kan. Capolistanya sekarang ada dipegang Bali United. Ya. Nah kebetulan Bali ini main di kandang sendiri kan. Sebenarnya ini bukan kandang, karena nggak ada penontonnya juga. Ya bukan resmi kandang dalam tanda tapi kandang dalam tanda kutip bahwa seri kelima ini dimainkan di Bali. Dan kebetulan di Bali ini main di rumah mereka sendiri. Memang kadang mereka jadi tamu tapi tetap mainnya juga di Bali juga. Jadi adaptasi lapangan oke, kalau adaptasi lapangan ini mungkin tim-tim ini sudah oke lah dari lama, sudah dari seri keempat mereka main di situ, seri kelima ini juga main di situ. Dan yang jelas penampilan Bali United ini terakhir ini memang agak sedikit impresif ya. Yeah. Jadi beberapa kali mereka itu menang tanpa ada kalah ya. Terakhir ngalahkan Persija ya. Persija juga mereka bisa kalahkan meskipun agak sedikit berat waktu itu. Ya ini tim yang dalam tanda kutip yang cukup kuat juga. Dalam artian mereka dari sisi attacking footballnya mereka jalan, kemudian lini tengahnya juga bervariasi. Ya cuma yang agak sering kebobolan ini di lini belakang itu kan, beberapa pemainnya ini sudah uzur. Tapi mereka juga punya kiper yang bagus dan cadangannya juga banyak. Ini Irfan Jaya aja nggak punya tempat di tim utama kan, beberapa kali dia main sub gitu kan. Nah ini cukup bagus. Ya kalau bilang siapa yang berpeluang pasti yang Capolista ini, ya kan. Tapi jangan diremehkan yang lain. Persib juga kan, tambahan David Da Silva ini luar biasa kan. Awalnya saya pikir David ini mau kembali lagi ke Persebaya, tapi ternyata ya takdir berkata lain kan, kontrak berkata lain gitu. Malah justru mampirnya ke Persib. Dan pemain ini sudah beberapa musim main di Indonesia. Jadi dia sudah tahu karakter permainan Indonesia itu seperti apa, dia sudah tahu. Makanya tidak kesulitan begitu dia meskipun dia masuk ke Persib yang mungkin ini tim ketiganya David Da Silva ya. Setelah dulu sempat trial di Bayangkara, kemudian
Bayangkara atau apa tuh dulu. Kemudian dicoret, kemudian masuk ke Persebaya waktu itu kan. Kemudian Persebaya dia jadi idolanya bonek. Sampai setiap kali mau musim ini bergulir, pasti nama David ini selalu mereka gaungkan untuk harus David, striker harus David nih. Nah ini tapi memang luar biasa. Pemain ini luar biasa. Dia main di Terengganu di Malaysia pun juga tidak dibilang oke banget juga tidak, jelek banget juga tidak. Tapi pemain ini komplit. Dia punya power terutama. Dia punya postur yang bagus. Kemudian 1 lawan 1 dia bisa lewat gitu kan. Dia punya sprint yang kenceng dan dia juga punya heading yang bagus dan dia punya oportunitas yang tinggi. Contoh waktu menghadapi Persija terakhir. Kalau nggak salah menang 2-0 kalau ada 2-1 saya kurang tahu. Tapi dia mencetak 2 gol di situ kan. Luar biasa sekali. Dan golnya ini pun gol yang tidak disangka-sangka gitu. Ya memang setiap gol itu pasti direncanakan, tapi dia mampu memanfaatkan celah itu kan, celah yang ada di pertahanan Persija. Kemudian muncul peluang lagi Arema ya. Arema ini tim yang punya sejarah panjang, pendukung yang fanatik, modalnya juga oke sekarang. Ya kan, mereka tidak lagi bermasalah dengan finansial dan materi pemain mereka merata dan terutama cara main pelatihnya ini saya lupa namanya, Almeida atau siapa ini pinter dia, jadi dia tidak melakukan tidak mengadopsi, dia bisa pelan-pelan mengubah cara main klub-klub di Indonesia. Dia main dari belakang, 1-2 sentuhan, main pendek, dan Arema itu setiap bermain tidak pernah memasakkan bola. Kalau pemain dalam posisi sulit tidak pernah dia kasih bola, dia pasti tahan dulu, kemudian dia bermain di tengah. Dia kelihatannya sepak bola yang tidak greget gitu kan. Tapi di luar itu adalah salah satu strategi pelatihnya untuk coba tahan bola dulu. Karena apa? Kita bermain bola, kita ingat lagi. Kita bermain bola kan tidak hanya melulu kita tendang kemudian kita kejar gitu kan. Nggak seperti itu. Nah, sekarang itu Arema ini bisa memanfaatkan space di lapangan. Jadi kalau Arema main, musuhnya itu pasti merasakan lapangan itu sempit. Karena mereka bisa bermain kompak gitu kan. Bermain kompak dalam artian kalau mereka menyerang, semua blok ini dari sektor penyerang, kemudian backupnya di belakang di sisi gelandang ini jaraknya nggak terlalu jauh. Terus kemudian di back posisi defender ini juga dia nggak terlalu jauh dari dari lini tengah. Nah ini yang memudahkan tiga lini ini untuk melakukan tugasnya. Misalnya dia menyerang, mereka punya striker bagus, misalnya Fortes ya, yang tinggi besar dan punya power, dia punya heading, tendangannya juga bagus. Tapi kalau backupnya di lini belakang ini jauh jaraknya, ini lebih dari 10 meter atau lebih dari 5 meter, ya selesai kan. Tapi mereka bisa bermain kompak, bisa jalan, kemudian dari tiga lini ini saling membackup, bukan menutup tapi membackup. Jadi kelihatan sekali kalau Arema main, lapangan ini penuh. Nah tim lawan ini juga harus berpikir kan bagaimana gitu kan, dan mereka tidak terburu-buru untuk menyerang, tidak buru-buru melepas bola, pasti bermain juga. Dan mereka makanya Arema ini salah satu tim yang punya pertahanan paling bagus gitu. Tapi lagi-lagi Arema ini masih ketemu dengan beberapa tim. Untuk laga ke-30 dia akan ketemu Arema Persib Bandung. Dia masih ketemu. Ini juga musuh bebuyutan, dan juga Bali United masih ketemu juga. Peluang untuk kehilangan poin juga ada kan. Nah, terus yang terakhir Persebaya Surabaya. Persebaya itu
kenapa ya? Dia beberapa kali itu adminnya tuh selalu memberikan posting merasa dirugikan oleh wasit tuh. Ini kenapa di Persebaya? Apa memang Ya, faktor itu yang Persebaya gak susah ya naik? tim ini sebenarnya dari awal pembentukan saya ikuti terus. Karena saya bukan orang Surabaya, saya bukan dalam artian bonek gitu kan, ya sekitar netral. Tapi saya melihat dari sekian tim yang ada di Liga Indonesia, progres yang paling terlihat memang ada di Persebaya. Mereka percaya diri menggunakan kekuatan lokal, mayoritas pemain, mungkin 80% pemainnya itu pemain asli Surabaya. Dan Aji Santoso ini cukup pede ya, cukup berani untuk memunculkan pemain-pemain muda baru gitu kan. Di situ mungkin ada Marcelino Ferdinand yang muncul gitu kan. Kemudian dia juga di awal-awal kompetisi dia mendorong Supriyadi yang waktu itu jebolan dari PSSI U19 gitu kan. Ya juga produk dari Persebaya juga untuk dorong masuk ke tim utama. Dan beberapa pemain-pemain juga rata-rata dari tim utama, ada tim junior mereka. Nah ini yang cukup menarik bagi saya gitu. Dan gaya permainan Persebaya sendiri ini agak berbeda dengan gaya tim-tim di Liga Indonesia. Terlihat sekali dari cara mereka bermain, dari awal mereka menyusun serangan, bagaimana build up, bagaimana kemudian mereka transisi mereka dari bertahan kemudian menyerang. Itu terlihat sekali mereka sudah bisa melakukan bermetamorfosis menjadi sebuah tim dengan gaya sepak bola yang modern gitu kan. Ditambah juga pemilihan pemain-pemain asing yang memang tidak sepenuhnya pemain asing yang pilihan Persebaya ini ya, rekrutan Persebaya ini tidak sepenuhnya nyetel semua ya. Maksudnya ada yang di bawah ekspektasi, misalnya Jose Wilson yang kemudian dipinjamkan ke Persela. Terus kemudian ini yang penggantinya Wilson pun juga tidak terlalu bagus. Si Arsenio Valpot ini juga tidak terlalu bagus. Cuma tiga pemain pilar asingnya ini juga luar biasa gitu kan. Mereka nggak punya kayak pemain Jepang itu Taisei Marukawa. Marukawa cukup menonjol ya Persebaya. Iya, ini lucu menarik karena postur dia itu nggak tinggi. Postur dia nggak tinggi tapi skillnya bagus. Dan sekali lagi pemain ini seolah-olah dia gayanya seperti Lionel Messi gitu kan. Dia pendek, kemudian dia tidak terlalu tinggi lah, nggak usah bilang pendek gitu. Tidak terlalu tinggi. Dia punya teknik bagus, dia punya kecepatan, dan dia bisa bergerak di ruang sempit gitu kan. Sprint jarak pendeknya juga bagus. Kemudian ada Bruno Moreira juga, umurnya juga masih muda. Dan pemain ini saya dengar-dengar di manajemen Persebaya, anak ini dalam tanda kutip secara pribadi personal memang agak cuek gitu kan. Dia agak cuek gitu. Dia pendiam, nggak banyak terlihat emosional dan sebagainya. Ini bagus gitu kan. Tapi kalau di lapangan begitu dia pegang bola luar biasa. Sama, dia juga skillnya bagus, dia mampu bergerak di ruang sempit. Dan mungkin serangan-serangan Persebaya ini dimulai dari dua orang ini kan. Nah ini kalau Persebaya sekarang di posisi kelima, saya agak sedikit kaget sebenarnya. Kalau lihat materi pemain, kemudian gaya bermain, harusnya Persebaya ini tidak di posisi 5 karena dia beberapa kali kehilangan poin dari pertandingan-pertandingan yang tidak terlalu dalam artian lawannya ini tidak terlalu berat gitu kan. Dia kalah dengan Persipura. Tapi waktu itu kan memang ada badai Omikron kan, karena jadi Persebaya waktu itu cuma main pemain yang ready itu cuma 15. Ya kan, bayangkan aja pemain yang ready 15. Dan dari 15 ini hanya beberapa pemain inti yang bisa tampil. Mayoritas pemain inti nggak bisa tampil semua aja. Nah ini juga masalah juga mereka. Oke. Kemudian mereka kemarin juga kehilangan poin dari Persita ya. Padahal di leg pertama mereka menang 4-1 kalau 4-0 saya lupa gitu kan.
Nah ini mereka itu sering terpeleset di pertandingan-pertandingan yang apa namanya, Sebenarnya harus bisa jalanin harusnya poin bisa penuh, langsung ya. poin penuh. Tapi kalau menghadapi tim-tim besar Semangat ya. luar biasa gitu kan. Cuma kembali lagi terpeleset lawan Persija itu. Udah unggul 3-1, kemudian mereka unggul pemain, tapi ternyata hasil akhirnya ternyata seri 3-3. Dan ini ya mungkin kalau kita bicara masalah apa namanya, peluang dari 5 ini, kita kerucutan lagi nih 5. Mungkin yang agak berpeluang ya tadi yang jelas yang Kapolista Bali United. Bali, ya. Terus nanti masih ada Bayangkara karena sudah mungkin hanya menyisakan siapa tadi Bung di lawannya itu di 5 besar ini. Lebih Persela ya. Persipura, Yang di 5 besar nggak ada dia. Nggak ada. Makanya. Nah ini mungkin itu yang jadi apa ya? Kita juga harus berhitung juga kan. Kita calon lawan mereka tuh satu persatu siapa ini gitu. Mungkin itu, Bung Bah. Ya, nampaknya Bali United berada di tingkat puncak ini lebih saat ini menonjolnya striker mereka Spaso ya. Spaso 20 gol, 3 assist. Ya. Itu mungkin yang menjadi trigger dia bisa eksis di papan atas. Sedangkan striker lain kayaknya tim-tim lain banyak yang kurang produktif, kayak Simic pun sekarang tidak dia turun banyak sekali. Iya. Kalau Spaso tanpa dukungan mereka punya winger ya. Ada satu pemain asing dari Kamerun kalau nggak salah, Privat Bagal. Terus kemudian di tengah dia punya pemain Brasil kalau nggak salah, pengganti dari Paulo Sergio. Saya lupa namanya. Pemain ini pemain yang punya napas bagus, dia punya skill, dia tendangannya juga bagus, visinya juga oke. Tapi memang lini tengah mereka ini cukup padat ya. Di situ ada Lerby masih dia juga kemarin dia cetak gol untuk kemenangan lawan Persija kan. Kemudian Spaso meskipun usianya sudah 30 up, 24 ya. Ya, tapi dia kalau main di Liga Indonesia masih oke lah. Posturnya oke, dia juga sundulannya bagus, syutingannya juga bagus. Jadi dia pintar mencari posisi gitu. Tapi kita juga jangan melupakan lini tengah mereka. Lini tengah mereka ini juga cukup bagus dalam bermain. Kemudian mereka punya 2 winger yang kuat juga gitu. Nah, ini yang modal juga. Dan mereka punya pengalaman jadi juara Liga Indonesia ya. Itu sebenarnya. Dan bermain di Bali juga menjadi keuntungan sendiri bagi mereka di 2 sisa putaran terakhir itu. Dan apalagi si Teko pelatihnya ini Stefano Kogura gitu kan. Saya ingat Teko itu dulu pertama kali lihat Teko itu dia masih jadi asisten pelatihnya Jackson F. Tiago di Persebaya kalau nggak salah. Waktu dia pelatih fisik. Tapi sekarang dia sudah jadi pelatih utama ya, jadi head coach. Dan saya juga agak sedikit appreciate dengan Teko ini. Dia sukses di Thailand. Thailand dulu. Sebelum Indonesia dia pegang tim Thailand dan promosi atau juara saya lupa. Kemudian dia balik ke Indonesia, sempat pegang di Persija kalau nggak salah. Terus juara ya. Juara, dan Bali United ini dia juga pegang bagus, dan dia bukan cuma semusim di Bali ya. Musim lalu dia juga sudah di Bali United. Nah ini tentu hal ini juga menjadi nilai tambah gitu kan. Dan ini bagi saya agak sedikit melegakan ya, karena beberapa tim besar di Indonesia, misal kayak tadi Bali United, mayoritas materi pemainnya ini nggak banyak berubah. Kalau dulu sebelum tahun 2018 lah, sebelum COVID itu semusim gitu ya. Ya itu cinta semusim lah ibaratnya gitu. Jadi itu banyaknya. Jadi saya sempat ingat waktu itu ada komentator dari kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah. Waktu itu yang menyebut saya lupa pemain siapa itu, dia pernah main di ini dan salah seorang komentator itu nyolot jawab ya mayoritas pemain Indonesia memang seperti itu gitu kan. Jadi klub-klub di Indonesia ini hanya kontrak jangka pendek 1 tahun. Nah ini mungkin
sekarang sedikit ada berbeda karena Persebaya, PSIS juga. Kemarin Pratama Arhan ternyata dia juga kontraknya panjang 4 tahun ya dengan PSIS Semarang, dan ternyata di tahun kedua ini dia sudah diambil oleh Tokyo Verdy kan. Ini bagus maksudnya, dan PSIS ini juga nggak jelek-jelek amat sekarang. Mayoritas pemainnya itu pemain lokal. Justru malah pemain lokalnya ini justru lebih menonjol dibanding pemain asingnya gitu kan, karena pemain asing PSIS itu beberapa kali keluar masuk gitu. Terus kemudian ada Persebaya juga kontraknya, saya pernah ngobrol dengan teman yang ada di manajemen Persebaya, mayoritas kontrak pemain-pemain lokal ini juga jangka panjang, dan mereka kebanyakan diangkat dari tim U21, U18, U19, seperti kayak dua kipernya ini kiper junior semua mereka angkat gitu. Terus kemudian ada pemain-pemain tengah sekarang juga banyak. Ya memang dia ambil dari beberapa pemain luar, meski pemain lokal yang dari luar Surabaya, tapi hanya untuk menutup kebutuhan tim aja maksudnya. Tapi beberapa pemain sudah mulai dikontrak jangka panjang. Ini bagus karena apa? Karena tim-tim Indonesia itu seperti itu nanti punya aset. Asetnya apa? Ya pemain ini kan. Ya, kalau dulu kan cuma satu musim, kemudian musim selesai pemain pindah, pemain ganti klub dan sebagainya. Jadi agak sedikit dalam artian ya itulah Liga Indonesia karakternya itu. Ya tadi prediksi dari Bung Ananto di mana peluangnya ya mungkin peluang ada di Bali dan Bayangkara. Ya. Dan kalau kita ngomongin papan atas, kita juga harus ngomongin papan bawah nih. Papan bawah ada 3 tim yang di 5 pertandingan ini mungkin akan terdegradasi. Ada papan bawah ada Persiraja, Persela, Persipura dan Barito. Iya. Ini gimana nih papan bawah persaingan? Kayaknya untuk Persiraja sendiri kayaknya sudah give up mungkin ya. Bendera putih. Enggak juga. Saya melihat begini. Saya cukup saya dari beberapa pertandingan Persiraja ya. Saya cukup antusias. Maksudnya saya appreciate lah dengan mereka. Posisi mereka ada di papan bawah. Tapi saya melihat mereka itu nggak ada sama sekali menyerah. Nggak ada sama sekali menyerah gitu kan. Terakhir lawan kalau nggak waktu main nggak sampai pertandingan selesai karena lawan Persib Bandung, mereka 1-1 di babak pertama gitu kan. Dan permainan mereka nggak kalah. Beberapa pemain itu ada yang menonjol dan mereka main fight, nggak pernah menyerah. Bahkan waktu posisi udah 3-1 kalau nggak 4-1, skor terakhir 3-1. Posisi sudah 3-1. Pertandingan tinggal 6 menit atau berapa, kemudian lapangan banjir. Itu mau ditunda, mau dihentikan sama wasit. Itu pun mereka protes gitu. Pokoknya mereka ingin fight. Dan nggak ada sama sekali di mata mereka itu menyerah gitu. Ini luar biasa menurut saya. Ya Persiraja memang kayak menanggung beban berat ya, karena beberapa tim dari Sumatera di Liga 2 tidak ada yang lolos kan. Jadi seolah-olah tuh hanya Persiraja yang tinggal di Liga 1 gitu. Jadi mereka harus membawa nama baik Sumatera gitu. Kalau Persiraja itu nanti terdegradasi sudah habis tim Liga 1, tim dari Sumatera yang bermain di Liga 1 ke depannya. Ini apapun Sumatera, mereka punya punya karakter di sepak bola. Jadi mungkin tahun ini, mungkin tahun depan mereka nggak punya wakil, tapi 1-2 tahun lagi saya yakin mereka akan punya wakil dan mungkin banyak wakilnya. Jadi nggak usah berkecil hati, tetap bahwa salah satu daerah yang punya histori sepak bola itu Sumatera. Mulai dari PSMS, zaman dulu ada Medan Jaya, terus kemudian terakhir ada yang bangkit, kemudian juara Sriwijaya FC. Tapi menurut Bung Ananto sendiri, apakah melihat tim-tim macam Persipura, Persela maupun Barito ini memang sudah untuk tahun ini memang terlihat layak lah mereka ada di papan bawah, atau seperti apa nih? Apa yang membuat faktor mereka ini tidak bisa bersaing gitu dengan tim-tim lain? Untuk tahun ini saya juga sedikit kaget dengan Barito gitu kan, kemudian dengan Persipura, kemudian dengan Persela gitu kan.
terutama dengan Persipura. Ya. Cuma kalau saya melihat Persipura ini waktunya memang dia memang dalam posisi yang regenerasi ya. Dari generasi Buasa Losa, Yan Kabes, kemudian beberapa pemain-pemain senior yang sekarang sudah mulai pensiun, mereka mulai menaikkan, maksudnya mempromosikan pemain-pemain muda gitu kan. Nah, cuma langkahnya ini nggak begitu smooth seperti sebelum-sebelumnya. Tapi saya yakin Persipura ke depan pasti akan lebih hebat gitu kan. Karena sekarang pun mungkin yang pemain muda ini butuh apa ya? Butuh jam terbang aja. Kalau dari sisi teknik, skill, Papua dari dulu punya tradisi yang bagus lah. Tinggal mungkin pemilihan pelatihnya coba nanti. Siapa pelatih yang bisa memoles pemain Persipura gitu. Mungkin itu Bung Bahan. Ya. Ya tadi Sobat Radar Jogja, perbincangan kita tentang Liga Indonesia papan atas dan papan bawah. Tim mana yang kalian jagokan? Semoga ya yang mungkin jagokan Bali United semoga bisa bertahan terus hingga kompetisi terakhir. Dan yang timnya ada di papan bawah ya berusaha berdoalah supaya timnya itu tidak degradasi gitu. Ya bagaimanapun juga Liga Indonesia harus tetap dicintai ya. Apapun keadaan kondisinya mau seperti apa ya itulah Liga Indonesia, kita harus tetap mencintai karena dari Liga Indonesia lah pemain-pemain timnas kita itu akan tumbuh dan berkembang. Ya sekian dulu main bola Radar Jogja. Silahkan di subscribe, like dan komen bila tertarik dengan channel ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami. Ya terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam olahraga.